Ya baik sahabat muslim dan pendengar Arisala FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih setia bersama kami di program Bicara Sunnah. Kami masih mengundang Anda sahabat muslim di interaktif bersama kami di 0617944282. Sekali lagi di 0617944282 dan Anda juga dapat mengirimkan melalui pesan singkat di 0813 7003 1616. Baik sahabat muslim dan pendengar Arisala FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah masuk ke perbincangan kita pada hari ini Ustaz ya. Ya. Kelanjutan dari doa-doa zikir pagi dan petang Ustaz. Ya. Tadi sudah disampaikan makna dari kandungan awal Ustaz ya. Astagfirullah. Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ya Ustaz. Thank you, Ustaz. Baik, kita lanjut. Ya. Baik kaum muslimin, melanjut apa yang telah kita sebutkan sebelumnya. Bahwasanya maknanya adalah Allahumma anta rabbi, wahai Allah, engkaulah Tuhanku. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku. Wa ana rabb, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain engkau. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku. Wa ana abduk, dan akulah hambamu. Akulah hambamu. Artinya memang betul-betul menyadarkan sampai dia jangan sampai sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan aku atas kesetiaanku kepadamu dan atas janjimu kepadaku mastata'tu. Saya ulangi kaum muslimin sampai paham. Wa ana ala ahdika, dan aku atas kesetiaanku kepadamu. Maksudnya akhi Husain dan kaum muslimin adalah kita mempunyai kesepakatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama Allah Subhanahu wa taala, yaitu artinya seorang hamba Allah harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini dalam surah Al-A'raf. Ya kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil dari anak-anak Adam dari tulang-tulang mereka, sulb mereka, zuhurihim dzurriyyatahum, keturunannya, dan Allah mempersaksikan kepada mereka, para keturunan anak-anak Adam, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala. Ini adalah di alam yang kita tidak ketahui kaum muslimin. Artinya Allah sempat mengeluarkan kita dari keturunan Nabi Adam dan mempersaksikan kepada kita dan kepada anak-anak Adam, alastu birabbikum, bukankah saya Tuhan kalian? Qalu bala. Tentu ya Rabb, tentu, seperti itu. Artinya dengan kesetiaan ini atau kesepakatan ini, ya ini artinya kita harus setia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Sebenarnya kata Allah, kata para ulama, ya ini ahdut ta'ah. Gitu. Artinya kesetiaan untuk taat kepada Allah dan kesetiaan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kemudian juga wa ana ala ahdika, dan aku atas janjimu. Apa yang dimaksud janji di sini akhi Husain dan kaum muslimin? Janji di sini adalah janji Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-hambanya yang mati dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memasukkannya kepada surga Allah Jalla wa ala. Seperti itu. Jadi atas kesetiaan untuk mentauhidkan ini kaum muslimin dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga janji Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang beriman kepada Allah sampai hari akhir hayat kita adalah mastata'tu, semampu saya. Artinya semampu ini adalah setelah ia terus berusaha untuk patuh kepada Allah, setelah ia terus untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka atas kesetiaan kepadamu ya Allah dan atas janjimu kepadaku ya Allah mastata'tu, maka aku memperjuangkannya semampuku. Kemudian kaum muslimin, abu'u laka bi ni'matika alai. Ya Allah, a'tarifu, kata para ulama, aku mengakui dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah engkau berikan kepadaku. Banyak kaum muslimin begitu akhi Husain kan? Kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Baik itu kenikmatan ruhani, yaitu iman, kemudian juga kenikmatan duniawi atau jasadi. Belum lagi di zaman kita sekarang akhi Husain ya, banyak sekali kaum muslimin kemudahan yang Allah berikan, dan ini semuanya pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan ini di hari akhir nanti. Maka ini kaum muslimin, seorang muslim mengatakan Sayyidul Istighfar,
Abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku mengakui tentang kenikmatan telah Engkau berikan kepadaku. Wa abu ulaka bi dzambi. Dan aku ya Allah mengakui tentang dosa-dosaku kepadamu. Seperti itu. Yang paling manisnya kaum muslimin yang paling akhir. Faghfirli ya Rabb. Ya Allah, ampunilah aku. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sesungguhnya tak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Kecuali Allah, kaum muslimin. Maka dengan inilah kaum muslimin, dengan kalimat-kalimat yang baik ini, maka istighfar yang semacam ini dikatakan oleh Nabi SAW sayyidul istighfar, tuannya istighfar. Seperti itu akhi Husain dan kaum muslimin. Nah, baik Ustaz. Tadi sudah disampaikan bahwasanya Sayyidul Istighfar ya, dan juga bacaannya Ustaz ya, sunnahnya, dan juga sudah dijelaskan tadi kandungan dari makna dari doa tersebut Ustaz. Nah, apa sih Ustaz keutamaan doa ini Ustaz? Fadilahnya itu apa sih Ustaz? Gitu. Udah panjang-panjang dihafal, ya kan? Udah panjang-panjang disebutkan kaum muslimin. Kira-kira ini apa nih fadilah? Kenapa enggak yang singkat aja kan astagfirullah, astagfirullah gitu Ustaz. Nah, astagfirullah. Tapi kaum muslimin, kata Nabi SAW, siapa yang membacanya ketika sore hari dan dia mati pada waktu tersebut, dakhalal jannah. Maka dia masuk surganya Allah Jalla wa'ala. Seperti itu. Atau kata dalam riwayat yang lain, min ahlil jannah, maka dia di antara penghuni surga Allah Jalla wa'ala. Dan barang siapa yang membacanya pada pagi hari akhi Husain dan kaum muslimin, kemudian dia mati di waktu tersebut, mati di waktu pagi tersebut, dakhalal jannah, maka dia juga akan memasuki surganya Allah Jalla wa'ala. Seperti itu. Artinya akhi kaum muslimin dan akhi Husain, apalagi permintaan besar yang paling besar kita kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan lagi kenikmatan hidup atau kesenangan hidup di akhirat nanti. Artinya, alhamdulillah memang kita akui kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tapi ini belum seberapa, dan ini pun masih banyak cobaan-cobaan, dan cobaan itu tidak akan berhenti kaum muslimin. Artinya, kalaupun kita mendapatkan kenikmatan, maka itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pun mendapatkan musibah, itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kalaupun kita berbuat dosa, itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengambil ruh kita, maka disitulah baru ujian duniawi berhenti. Masuk lagi nanti ujian di alam barzakh. Semoga Allah tolong kita terus kaum muslimin. Nah, Ustaz, tadi itu kan doanya sangat fadilahnya itu sangat luar biasa Ustaz kan. Kenapa enggak doa ini kita baca atau ada enggak sunnahnya selain dari ketika zikir pagi ataupun petang Ustaz? Ada nggak sunnahnya kita baca di lain kesempatan atau gimana Ustaz? Kan melihat tadi kandungan dan fadilahnya itu sangat luar biasa kan Ustaz? Sahih. Adapun kalau untuk pembahasannya, kalau yang dalam hadis Sahih Bukhari ini kaum muslimin, maka ini pembacaannya khusus. Artinya Nabi SAW mengatakan siapa yang membacanya di pagi dan siapa yang membacanya di sore hari, maka dia dikategorikan di antara zikir-zikir atau bacaan-bacaan yang diucapkan ketika zikir pagi dan zikir petang. Artinya kalaupun dia mau membacanya pada waktu-waktu tertentu, mengingat dosa-dosanya, la haraj bidzalika. Artinya tidak mengapa, karena ini di antara zikir-zikir atau doa-doa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, kita sahabat muslim dan pendengar radio Arisala FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, tadi telah kita bahas tentang Sayyidul Istighfar. Semoga mulai hari ini kita bisa aplikasikan ya tentunya dalam kehidupan kita sehari. Nah, baik sahabat muslim dan pendengar radio Arisala FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana. Insyaallah kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.